Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini kita fokus banget ke satu bab penting dari The Innovator's Dilemma-nya, Clayton Christensen. Bab 8 ya, gimana menilai kemampuan dan ketidakmampuan organisasi Anda? Sumber kita ya langsung dari bukunya. Tujuannya, biar Anda ngerti gitu, kenapa sih perusahaan yang kelihatannya kuat banget, malah bisa lumpuh pas ketemu jenis perubahan tertentu. Oke, kita bedah langsung ya. Pernah kepikiran nggak, kenapa perusahaan yang kayaknya punya semua, sumber daya ada, orang pinter banyak, teknologi canggih, tapi kok bisa gagal total gitu ngerespon inovasi disruptif? Ternyata, nih, kata Christensen di bab 8, jawabannya mungkin ada di kapabilitas inti mereka sendiri. Ini prinsip nomor 4 dia. Kapabilitas organisasi itu, ya itu juga yang mendefinisikan ketidakmampuannya. Agak aneh ya kedengarannya? Iya, betul banget. Dan kuncinya itu ada di kerangka RPV yang dia kenalin di bab ini. Kapabilitas itu bukan cuma soal resource. Maksudnya bukan cuma soal sumber daya ya, orang, duit, teknologi. Ada dua lagi nih yang seringnya lebih nentuin, yaitu proses kerja, cara kerja yang udah biasa, udah mapan, bisa formal, bisa informal, bisa jadi budaya malahan. Terus yang ketiga, values, nilai. Kriteria yang dipakai buat nentuin prioritas. Proyek mana yang oke, pelanggan mana yang penting. Gitu. Oh, jadi nggak cuma soal punya apanya ya, tapi juga gimana cara kerjanya sama kenapa milih itu, gitu ya. Contohnya tadi proses yang hebat buat bikin katakanlah mini komputer, malah jadi beban ya buat bikin PC desktop. Karena PC butuh cara kerja beda, lebih cepat, model bisnisnya lain. Terus soal nilai tadi, kalau perusahaan udah terbiasa ngejar margin tinggi, ya otomatis proposal produk yang marginnya tipis, bakal kesingkir. Meskipun mungkin itu pasar baru yang gede potensinya. Disinilah bagian yang menurut saya menarik banget. Apa yang bikin Anda kuat di satu area, bisa jadi kelemahan fatal di area lain. Contoh paling jelas di buku ini kan Digital Equipment Corporation, DEC itu. Mereka punya sumber daya oke banget buat bikin PC. Nggak kurang lah. Tapi proses pengembangan produk mini komputer mereka yang lama 2-3 tahun pakai komponen sendiri semua. Ditambah nilai perusahaan yang maunya margin di atas 40%. Nah ini yang bikin mereka secara organisasi jadi nggak mampu sukses di pasar PC. Padahal pasar PC kan butuhnya cepat, pakai outsourcing, marginnya juga lebih tipis. Ironis kan? Justru proses dan nilai sukses mereka yang jadi penghalang. Tapi tunggu dulu, rasanya aneh nggak sih? Kan ada orang-orang pinternya, resource juga ada. Masa nggak bisa lihat peluang PC atau sekedar ubah cara kerja gitu? Nah, ini dia. Karena seiring waktu, kapabilitas itu kayak bergeser tempatnya. Awalnya mungkin emang di orang atau tim kunci. Resources lah. Tapi makin lama, kapabilitas itu makin nempel, makin jadi bagian dari proses dan nilai. Udah jadi budaya, udah otomatis. Semakin nempel, ya semakin susah diubah. Biarpun orangnya pinter, proses sama nilai ini kerjanya udah kayak sistem imun gitu di organisasi. Nolak yang dianggap asing atau nggak sesuai prioritas. Contoh lain Avid Technology. Sukses awal karena produknya bagus, resource, tapi goyah karena nggak punya proses pengembangan produk baru yang ajek. Oke, paham. Jadi kerangka RPV ini, resources, processes, values ini alat diagnosisnya ya. Udah cek punya sumber daya, terus pertanyaannya jadi, proses yang sekarang ini efektif nggak buat tugas baru ini? Terus nilai perusahaan bakal dukung atau malah matiin inisiatif ini? Persis, tepat sekali. Dan kalau diagnosisnya bilang, wah proses sama nilai yang ada ini nggak cocok nih, nah bab 8 ini ngasih beberapa solusi. Solusi buat ngebangun kapabilitas yang baru. Oh ya, gimana tuh caranya? Solusinya kayak apa? Dikasih otonomi penuh buat nyiptain proses kerja baru dari nol. Benar-benar bebas dari pakem lama dan nilai perusahaan induk. Kedua, bisa juga akuisisi perusahaan kecil. Tapi, nah ini ada tapinya, hati-hati banget. Kuncinya ada di alasan akuisisinya. Kalau beli karena proses dan nilai unik si target, ya biarin aja mereka independen, jangan dipaksa gabung prosesnya. Contohnya Allen Bradley beli startup controller itu. Tapi kalau beli karena sumber daya orangnya, produknya, teknologinya, nah baru diintegrasikan ke proses induk, kayak strateginya Cisco akuisisi startup kecil. Salah langkah integrasi bisa fatal, contohnya IBM Realm itu. Oke. Terus ada lagi? Yang ketiga katanya tadi spin out ya, atau bikin organisasi baru yang terpisah sama sekali.
Betul, ini biasanya buat inovasi yang benar-benar disruptif. Yang model bisnis atau nilainya beda banget sama induknya. Contohnya Walmart tuh bikin unit online sendiri yang terpisah. Kenapa? Ya karena butuh proses logistik yang beda banget. Terus nilai value-nya juga beda. Mungkin harus toleran sama margin tipis di awal kan? Nah, toko fisik nggak bisa kayak gitu. Kunci suksesnya ya independensi total, termasuk soal duit, alokasi sumber daya, dan harus dapat perhatian penuh dari CEO langsung. Wow, jadi nilai ini benar-benar kuat ya pengaruhnya, nentuin banget mana proyek yang dapat perhatian, dapat sumber daya, gitu ya? Kuat banget. Proyek disruptif itu kan biasanya awalnya pasarnya kecil, marginnya tipis. Nah, di perusahaan yang udah mapan, proyek kayak gini hampir pasti kalah saing rebutan sumber daya. Kenapa? Ya itu tadi, nggak sesuai sama nilai yang udah kebentuk, yang biasanya udah berevolusi, maunya ngejar pasar yang lebih gede, margin lebih tebel. Kita lihat aja contohnya Toyota. Dulu mobil murah, terus naik kelas bikin Lexus. Atau Nucor Steel, dulu pionir baja mini mill pakai produk rebar murah. Sekarang fokusnya udah geser juga. Nah, itu kekuatan nilai bekerja. Oke. Jadi kesimpulan pentingnya nih buat Anda yang dengerin, kapabilitas sejati organisasi Anda itu nggak cuma soal sumber daya ya, tapi juga udah nempel banget di proses kerja sehari-hari dan nilai-nilai prioritasnya. Dan pas ketemu perubahan, apalagi yang disruptif, justru proses dan nilai ini yang bisa jadi ketidakmampuan terbesar Anda. Iya, betul. Jadi sebagai penutup nih, coba deh renungkan ini sebentar. Pas Anda nilai, tim atau organisasi Anda ini siap nggak sih buat tantangan baru? Seberapa dalam Anda mikirin kecocokan proses kerja sehari-harinya, sama nilai yang nentuin prioritasnya? Atau jangan-jangan fokusnya cuma ke, orangnya jago nggak, sumber dayanya cukup nggak? Jangan-jangan nih, kekuatan terbesar Anda saat ini yang paling dibanggain, tanpa sadar, justru jadi ketidakmampuan utama Anda buat inovasi di masa depan.